Kalian pernah merasa jasa dokumentasi itu mahal? Kalian harus nonton video ini. Halo kawan-kawan, ini adalah Ruang Opini. Di ruang ini, kita akan membahas berbagai macam hal dan berisi opini pribadi saya. Di episode perdana Ruang Opini ini, kita akan membahas tentang kenapa jasa dokumentasi bisa mahal. Bang, kok mahal sih? Kan cuma video gitu aja. Sebagai orang yang memiliki usaha di bidang jasa dokumentasi, pasti merasakan tertampar oleh pernyataan tersebut. Karena bukan sekedar datang, hidupin kamera, terus set, dan bam, jadi gitu. Banyak proses yang dilewati untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, di video ini, saya akan membahas proses-proses tersebut. Kenapa jasa dokumentasi bisa mahal? Yang pertama, waktu. Di tahun 2022 pun masih banyak yang bilang kalau atau menganggap pekerjaan jasa dokumentasi itu adalah pekerjaan yang bisa disulap gitu. Simsalabim, abrakadabra, jadi gitu. Padahal nggak kayak gitu. Ada banyak waktu yang harus kita luangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, misal kayak kalau saya sih videografer wedding juga. Videografer wedding itu kalau apalagi di daerah kayak gini ya, akadnya malam. Dari kita berangkat tuh habis maghrib, berangkat, pulangnya ntar bisa jam 12 malam gitu. Terus besok pagi berangkat lagi jam 8 atau jam 9 sampai malam baru selesai acaranya. Itu udah makan waktu berapa jam? Ya, di total bisa 15 jam lah. Dalam 2 hari kita bekerja untuk mendokumentasikan acara kamu. Belum lagi nyampe rumah kan nggak cepat memori, terus masuk laptop, jadi nggak kayak gitu. Ngedit video itu nggak juga segampang itu gitu. Kita harus pilih lagu, dengerin lagunya sampai berjam-jam. Kalau dapat enaknya, dapat moodnya, baru kita pakai gitu. Dan proses ngeditnya juga, cuttingnya nggak asal pak masukin ke timeline gitu, nggak gitu. Ada rasa yang dituangkan di situ. Jadi, dan itu butuh waktu gitu. Kebayangkan seberapa lama waktu yang harus kami habiskan untuk bisa mendokumentasikan dengan baik momen bersejarah bagi kamu yang sakral itu. Itu butuh waktu. Yang kedua, equipment atau alat. Persenjataan dokumentasi itu butuh modal. Dan bukan kayak beli kerupuk gitu. Kita harus beli kamera, beli lensa, beli mic, beli tripod, beli stabilizer atau gimbal. Itu investasi untuk bisa mendapatkan alat tersebut untuk mendokumentasikan acara kamu tersebut gitu. Karena ini bukan lagi hobi. Ketika kami bekerja untuk acara kamu, mendokumentasikan acara kamu, itu bukan hitungannya bukan hobi lagi gitu. Itu adalah pekerjaan. Dan setiap kerjaan tentu ada bayarannya kan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah skill dan pengalaman. Dari dua hal yang udah kita bahas tadi, waktu dan peralatan, skill dan pengalaman adalah hal yang paling penting. Karena mungkin peralatan kita bisa sewa, waktu itu adalah risiko gitu. Tapi pengalaman menentukan hasil dari apa yang kami kerjakan. Tanpa skill dan pengalaman, mau semewah apapun alatnya, mau seberapa lama pun waktu yang kami habiskan, hasilnya nggak akan maksimal. Sebegitu pentingnya pengalaman dan skill. Dan itu nggak bisa kita dapat dalam 1-2 hari. Bahkan setahun mungkin belum cukup gitu. Contoh, kalaupun kamu punya alat yang sangat mahal dengan spek yang dewa banget gitu, tapi kamu nggak pernah make, jangankan buat menghasilkan sesuatu, ngidupin aja mungkin kamu nggak bisa gitu. Ya saya juga gitu sih. Dan itu butuh waktu yang panjang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Nggak segampang aku pengen belajar nih, tidur gitu langsung dan kamu langsung hebat gitu. Itu butuh waktu. Itu yang mahal. Ada satu cerita yang saya lihat di Facebook kayaknya. Itu tentang seorang insinyur kapal yang udah puluhan tahun bekerja memperbaiki kapal. Suatu hari ada pemilik kapal yang memanggil dia untuk memperbaiki kapalnya yang rusak. Dan dia memeriksa mesin kapal tersebut dengan sangat hati-hati. Dari atas ke bawah, terus ke samping, ke depan, belakang. Dan setelah melihat semuanya, insinyur tersebut
mengetuk satu bagian kapal dengan palu kecil dengan sangat lembut. Dan seketika itu kapal tersebut mesinnya menyala kembali. Dan keesokan harinya pemilik kapal mendapatkan tagihan sebanyak $10.000. Wow, cuma untuk mengetuk tank dengan sangat lembut. $10.000. Tentu pemilik kapal tersebut terkejut dan marah tentunya. Dia merasa mekanik tersebut tidak melakukan apa-apa, cuma mengetuk dan harus membayar $10.000. Gila memang. Dan mekanik tersebut menjelaskan $2 untuk biaya mengetuk mesin tersebut, dan sisanya adalah untuk biaya mengetahui apa kerusakannya, di mana dia harus mengetuk, dan berapa kali dia harus mengetuk, bagaimana ketukannya, sehingga bisa memperbaiki mesin kapal tersebut. Ya, sebegitu pengalaman dan skill itu mempengaruhi suatu pekerjaan. Tanpa pengalaman dan skill, mungkin mekanik tersebut nggak akan tahu di mana masalah kapal tersebut. Nah, itulah yang harus kita hormati. Karena untuk mendapatkan skill dan pengalaman tersebut bukan hal yang mudah, butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Jadi sebelum menghakimi suatu pekerjaan yang kita rasa mahal, mungkin lebih baik kita lihat bagaimana pengalaman orang tersebut dulu. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Mungkin pengalaman dan skill adalah hal yang paling penting, tapi tanggung jawab adalah hal yang paling berat. Karena kami harus menjaga file-file kamu yang sudah direkam, sudah dokumentasikan itu untuk tetap dalam kondisi yang baik dan tidak hilang. Coba gimana kalau file-file tersebut hilang? Mungkin kami bisa aja mengembalikan uang kamu yang udah kamu bayarin. Tapi momennya, kenangannya, walaupun akad nikah kamu diulang, disewa pelaminnya lagi dan segala macamnya, gitu, gak akan sama. Dan kami harus bertanggung jawab untuk hal besar tersebut. Kami harus menjaga itu dengan baik, walaupun dari kami mungkin pernah mengalami musibah kehilangan file tanpa disengaja gitu. Contoh kayak di tempat saya gitu, listriknya nggak stabil, hidup mati, sedangkan kita sedang mengerjakan dan bisa jadi harddisknya rusak atau segala macamnya. Itu kan bukan kesalahan dari kami juga sebenarnya gitu, itu musibah. Nah, gimana kalau file kamu hilang? Nggak akan mungkin diulang lagi gitu. Diulang pun nggak akan sama, dan tanggung jawab itulah yang kami pegang. Atau bisa jadi kami kabur gitu setelah kamu waktu kamu filenya kami bawa pergi atau gimana. Jadi kesimpulannya, mungkin kamu merasakan jasa dokumentasi itu mahal karena kamu nggak tahu gimana perjuangannya, gimana prosesnya, dan gimana tanggung jawabnya untuk bisa melakukan hal tersebut. Ini bukan sekedar tentang datang, hidupin kamera, jepret-jepret atau videoin gitu, terus selesai. Bukan tentang itu aja gitu. Itu hanya sebagian kecil dari proses jasa dokumentasi. Jadi untuk kawan-kawan, sebelum kalian ngejudge mahal jasa dokumentasi, mending kalian pelajari dulu kenapa itu mahal. Karena bisa jadi kalian bilang mahal itu menyinggung perasaan kami, seakan-akan yang kami lakukan itu tidak ada artinya gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Ini adalah opini pribadi saya tentang kenapa jasa dokumentasi itu mahal. Dan kamu boleh setuju, boleh juga tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.